Kamera rolling action. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rasa Pratama. Di sini saya ingin membawakan materi dari presentasi bisnis plan yang saya buat untuk tugas kewirausahaan. Untuk latar belakangnya, di era zaman sekarang percetakan sablon sangatlah dibutuhkan oleh banyak kalangan. Percetakan sudah menjadi tren di mana-mana dan menghasilkan banyak produk yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Untuk produk yang dihasilkan oleh percetakan sablon, digambar pada kaos, tulisan pada kaos, atau bendera, spanduk, umbul-umbul, undangan, dan lain-lain. Salah satunya yang paling tren saat ini adalah kaos. Barang kebutuhan primer ini sangatlah banyak jenis gambarnya yang merupakan hasil dari percetakan sablon. Rumusan masalahnya, melihat solusi dan kondisi permasalahan yang sifatnya krusial, yaitu mencegah warga negara Indonesia menggunakan produk luar negeri supaya mereka lebih cinta terhadap produk asli Indonesia. Dan juga prospek melihat fenomena sosial seperti pengangguran yang semakin tahun semakin meledak yang tidak bisa dikendalikan, apalagi sistem permodalan usaha yang sekarang agak sulit di Indonesia, membuat saya terinspirasi untuk berwirausaha. Nah, dalam misi-misinya adalah visinya memajukan usaha sablon dan profesional dalam melayani konsumen. Untuk misinya sendiri, memberikan kebebasan konsumen dalam memilih jenis kaos, sablon, dan gambar, melayani pembuatan desain gambar sablon sesuai apa yang diinginkan, memuaskan pelanggan dengan hasil sablon yang sangat berkualitas. Untuk tujuan usahanya yaitu menerapkan teori kewirausahaan ke dalam praktek. Jadi apa yang sudah dipelajari selama mata kuliah kewirausahaan diterapkan dalam berwirausaha secara langsung. Yang kedua, melatih seorang mahasiswa menjadi seorang wirausahaan yang sukses. Nah, itu tujuan selanjutnya. Lalu menggunakan produk sebagai alat promosi, memperluas jaringan di masyarakat, memperoleh keuntungan, membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang tambahan penghasilan bagi masyarakat, menanamkan cinta produk asli dalam negeri yaitu Indonesia. Faktor pendukungnya dan penghambat satu usaha yang dijalankan, pasti ada yang sukses dan ada yang belum sukses, seperti halnya usaha yang saya coba buat ini. Ada beberapa hal yang menurut saya akan menghambat dan sangat mendukung dalam menjalankan usaha ini. Faktor pendukung usaha ini diantaranya kondisi tempat dan peralatan yang memadai, banyak diminati pelanggan, merupakan salah satu mode yang sedang tren di lingkungan masyarakat sekitar. Untuk faktor penghambat tersebut diantaranya sulitnya mendapat bahan baku yang sesuai. Bahan baku yang sesuai itu maksudnya yang kualitasnya seperti yang kita inginkan. Yang kedua, harga bahan baku yang tidak stabil pasti mengalami fluktuasi kenaikan dan turun. Tapi saya sudah merencanakan untuk memecahkan masalah faktor penghambat tersebut, diantaranya yaitu dengan berhati-hati dalam mengelola setiap anggaran dana yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk mengatasi faktor yang kedua, yakni harga bahan baku tidak stabil, saya menyiasatinya dengan membeli bahan baku langsung kepada produsen tempat agar memperoleh harga yang lebih murah. Di dalam berbisnis itu ada yang namanya SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Strength itu kekuatan,
Weakness itu kelemahan, opportunities itu peluang, dan threat itu ancaman. Dalam kekuatannya sendiri, kekuatan dalam usaha saya itu yaitu mampu mengikuti apa yang diinginkan konsumen, mudah diakses dengan aplikasi Tokopedia, lalu harga terjangkau dibandingkan dengan brand yang ada di pasaran. Untuk kelemahannya sendiri, SDM-nya masih terbatas, biaya maintenance mesin printing tidak murah. Terus untuk peluangnya berbeda dengan brand yang lain yang hanya menyediakan desain gambar produknya saja dan tidak bisa custom gambar. Bebas menentukan desain sendiri untuk seragam seperti keperluan acara gathering, sekolah, ataupun suatu lembaga seperti politik itu untuk kampanye. Nah, untuk ancamannya, apabila mesin printing rusak, produksi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk segmentasi ini dibagi dua, segmentasi geografis dan demografis. Untuk segmentasi geografis, segmentasi ini mencakup lingkungan, kode pos, kode area, kota, provinsi, dan wilayah. Segmentasi berdasarkan lokasi ini penting untuk menentukan daerah atau wilayah mana saja yang potensial dijadikan target promosi. Adanya Mr. Bird Store di Tokopedia dapat membantu penjualan seluruh wilayah Indonesia dengan sekali akses dan internet, bisa berbelanja dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Untuk segmentasi demografi itu pengelompokan calon target audiens berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, agama, status pernikahan, jabatan, dan lain sebagainya. Produk yang dijual di Mr. Bird Store merupakan produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga untuk target penjualannya bisa ke siapa saja. Dengan desain yang eksklusif dapat menambah kepercayaan diri dengan menggunakan produk dari Mr. Bird Store. Untuk targetnya sendiri bisa laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, bisa menembus pasar nasional maupun internasional, semoga saja. Untuk posisi produk, manfaat produk kami itu yaitu produk yang dijual adalah kebutuhan sehari-hari dengan kualitas bahan dan printing yang baik, dapat membuat pembeli merasa nyaman dalam penggunaannya serta memberikan kepuasan tersendiri terhadap pembeli dengan desain yang diinginkan. Untuk harga produk, menjual produk berkualitas dengan harga yang kompetitif atau bahkan lebih terjangkau dari para pesaing. Kualitas produk, menjual produk yang berkualitas berdasarkan segmentasi pasar. Untuk pesaing, menjadi pesaing yang dapat diperhitungkan dengan produk yang bukan sembarangan. Nah, di sini adalah contoh dari bisnis model kanvas. Dari key partnernya itu supplier bahan dan benang, agensi jasa desain grafis. Untuk key activitiesnya membuat produk yang berkualitas sehingga nyaman dipakai sehari-hari, desain yang menarik dan tidak monoton. Key resource-nya supplier terbaik, tenaga ahli di bidang pembuatan pola t-shirt, tenaga ahli di bidang desain grafis. Untuk
sablon pada t-shirtnya, gambar pada t-shirtnya. Terus value proposition produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan brand lain, produk yang nyaman digunakan sehari-hari, bahan terbaik sehingga tidak mudah rusak. Untuk customer relationship, diskon dan promo, bebas ongkir, melayani pelanggan dengan cepat, tanggap, dan informatif. Untuk channelnya bisa dari sosial media, marketplace. Untuk customer segment, laki-laki, perempuan, remaja, dewasa, family, school, perusahaan. Untuk strukturnya dari biaya bahan, benang, biaya perbaikan mesin, printing, biaya sewa tempat, biaya lain-lain. Untuk spare, untuk revenue stream yaitu dari hasil penjualan atau dividen. Di sini kalian juga bisa pasang iklan gratis dari web gratis yang ada di saat ini. Nah, di sini saya berikan contoh namanya jualo.com. Kalian bisa pasang iklan kalian sendiri untuk menjajakan barang yang kalian jual. Untuk menarik perhatian, kalian bisa buat banner iklan seperti ini biar para pembeli pada terus berdatangan, bisa memunculkan minat pembeli pada barang yang Anda jual. Nah, ini contoh iklan beli aneka produk online dari toko Mr. Bookstore, di Tokopedia aja. Inilah ya untuk iklannya. Untuk iklan Anda sendiri, kalian bisa menaruh kelebihan dari toko Anda. Seperti setelah saya buat kelebihan dari Mr. Bookstore adalah pilihan warnanya lengkap, terdapat berbagai pilihan warna lengkap yang bisa dipilih, pilihan size-nya lengkap, terdapat berbagai pilihan size mulai dari S, ML, dan XL. Bisa pasang gambar sesuai yang diinginkan, ada diskon dan promo, terus ada peluang bisnis yang menjanjikan sebagai reseller, dropshipper, ataupun vendor printing baju. Cukup sekian presentasi atau penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.